Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Jubaida, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Tridaya Sakti 01 Kabupaten Bekasi. Siang hari ini saya ditemani oleh Bu Titi. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Juju. Ya, ini senang sekali ya bisa berbincang-bincang dengan Bu Titi. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kabarnya baik ya Bu Titi ya. Alhamdulillah baik. Bu Juju bagaimana? Alhamdulillah saya juga sangat baik. Nah, ini terkait dengan diskusi kita tentang RPP kemarin ya, kita kan sudah bersama-sama nih membuat belajar ya, bukan membuat lah, belajar bersama-sama berdiskusi tentang RPP diferensiasi. Gimana RPP-nya sudah jadi Bu Titi? Alhamdulillah sudah jadi. Ini juga kemarin setelah kita diskusi bersama ada ilmu baru yang saya dapatkan dari kita kemarin diskusi. Oh iya, alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Ya, sulit nggak kira-kira ya untuk RPP berdiferensiasinya? Sebenarnya sejauh ini sih menurut saya sudah melakukan ya. Cuman karena saya baru tahu ini, oh ternyata yang seperti itu tuh berdiferensiasi seperti itu. Mungkin secara tidak langsung sebetulnya kita sudah menjalankan ya, tapi kita tidak tahu kalau itu berdiferensiasi. Betul. Berarti beruntung ya kita ya, maksudnya di CGP ini akhirnya kita tahu RPP berdiferensiasi. Baik, hari ini Bu Titi kita ini akan melakukan percakapan praobservasi itu ya, sebelum nanti Bu Titi melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi intinya saya setelah melakukan percakapan praobservasi ini akan masuk gitu ke kelas Bu Titi untuk mengamati jalannya pembelajaran Bu Titi gitu ya, seperti itu. Mungkin dari percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih kepada Bu Titi ya. Baik. Jangan susah-susah ya Bu. Jangan susah-susah ini. Ini yang pertanyaan yang pertama nih Bu Titi, terkait dengan tujuan pembelajaran dari RPP yang sudah Bu Titi buat gitu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran dari RPP Bu Titi itu? Baik, sebelumnya sesuai yang kemarin kita rancang ya. Modul ajar yang saya gunakan itu mata pelajarannya saya ambil bahasa Indonesia di kelas 4. Untuk temanya itu bertukar atau membayar. Di sana nanti ketika observasi ini adalah pertemuan yang kedua dari tema tersebut. Ya, sebelumnya itu saya sudah mengajarkan tentang sejarah uang dan sistem barter lah itu. Selanjutnya ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi melalui kegiatan mengamati infografik Bu, murid dapat menemukan, menyimpulkan informasi, serta menceritakan kembali simpulannya dengan tepat. Jadi saya terangin ya Bu nanti. Boleh. Jadi nanti itu saya ambil pembelajaran infografik. Jadi anak-anak itu murid menemukan informasi dengan cara melihat benda nyata. Jadi kita sama-sama mengamati. Di situ ada uang asli. Jadi dengan cara apa kita bisa menemukan uang asli gitu, mengidentifikasi bahwa tersebut adalah uang asli. Dengan cara 3D, dilihat, diraba dan diterawang gitu. Seperti itu. Nanti anak-anak belajar seperti itu. Iya, baik. Berarti tadi materi pembelajaran yang diambil adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Iya. Soalnya tentang uang ya. Karena uang jadi itu matematik gitu ya. Bahasa Indonesia kelas 4 itu ya, tentang bertukar uang. Tadi tujuannya salah satunya adalah dengan mengamati infografik gitu ya. Dan anak-anak itu melihat uang asli, kemudian dia dari uang asli itu apakah itu betul-betul uang asli gitu ya, dengan cara di 3D itu ya, diterawang, diraba, diterawang, dilihat. Apa berbalik nih? Sama aja sih. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran dari Bu Titi ya. Mungkin lanjut dengan pertanyaan kedua nih Bu Titi. Area pengembangan apa nih yang akan Bu Titi kembangkan? Baik, terkait materi yang saya ajarkan ya. Nanti kan menurut saya nih, sebelum saya mengajarkan itu, saya itu sudah punya kayak range
pengetahuan murid gitu. Saya sebelum belajar tentang ini di kelas, saya perkirakan anak-anak itu pengetahuan tentang infografik uang ini sekitar rate 10 sampai 100 itu di 50 kayaknya Bu, pengetahuan tentang mereka tentang uang asli. Nah, jadi saya berharap secara pengetahuan itu murid memiliki pemahaman tentang infografik uang asli seperti itu. Ya, jadi saya berharap nanti ketika sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, target saya adalah anak tersebut pengetahuannya meningkat menjadi insya Allah 90 atau 100 gitu. Ya. Oke, itu berarti area pengembangannya diteruskan ke lebih ke pengetahuannya ya, ke pengetahuan si anak gitu ya tentang uang tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya nih, strategi pembelajaran apa nih yang akan Bu Titi lakukan? Oke, strategi ya. Strategi sih dari media yang saya gunakan ya Bu ya. Nanti di sana kan ini tentang uang nih. Jadi saya langsung ke benda nyata. Jadi ketika anak-anak pasti kan punya uang jajan tuh ya. Betul. Saya minta anak-anak mengeluarkan uang jajan tersebut, mereka masing-masing. Jadi kita sama-sama mengamati bagaimana cara mengetahui apakah uang tersebut asli atau palsu gitu dari itu gitu. Ya, menarik ya. Menarik sekali tuh ya berarti. Ya, selain itu strategi yang kedua karena saya menggunakan ini apa namanya? Diferensiasi ya. Jadi ada anak yang harus secara visual gitu, tidak hanya audio visual, saya nanti akan menampilkan video seperti itu. Terus ya, seperti itu. Oh, berarti untuk strategi pembelajaran yang akan Bu Titi lakukan itu ada dua ya. Yang pertama menggunakan media asli, benda konkret, uangnya itu ya, benda uangnya, karena kan diberdayakan dari anak-anak yang setiap hari membawa uang jajan, dari situ mungkin anak-anak kan lebih paham tentang uang itu asli atau bukan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dengan menampilkan video pembelajaran di situ bisa dilihat gitu ya. Oke. Boleh tambahin lagi Bu? Oh boleh. Ada yang tertinggal. Ya, boleh. Jadi selain itu saya juga nanti di kelas itu akan anak-anak itu akan berdiskusi. Nanti saya akan memberikan LKPD sesuai gaya belajar mereka. Nanti mereka akan mengerjakannya secara berdiskusi. Kemudian di akhir pembelajaran setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil pekerjaannya gitu. Nah, sekali nih ya, ditambah satu lagi dengan diskusi ya. Oke, selanjutnya nih, kapan nih kira-kira Bu Titi akan melaksanakan untuk pembelajaran tentang materi uang ini? Karena kemarin kan sudah di yang sebelumnya sudah ada materi ini ya Bu ya. Berarti di pertemuan selanjutnya pas pelajaran bahasa Indonesia gitu. Di hari ada jadwalnya di hari Kamis. Ya. Di jam pertama. Itu jam berapa Bu Titi? Kita mulai dari setengah satu siang, berarti sampai dengan jam 1:40 hampir 2 jam pelajaran ya, 70 menit ya. Oke. Jadi Bu Titi akan berencana melaksanakan pembelajaran tersebut di hari Kamis pukul 12.30 ya. 2 jam pelajaran gitu ya. Oke. Baik Bu Titi, mungkin sesudah pembicaraan praobservasi ini nanti saya akan masuk kelas Bu Titi ya. Untuk mengamati gitu ya, mengamati jalannya pembelajaran Bu Titi di kelas seperti apa gitu ya. Di hari Kamis itu mungkin. Nah, tapi sebelum kita akhiri nih ya, kira-kira apa nih yang Bu Titi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini di pasca observasi, di praobservasi ini? Setelah kita berbincang kali ini, saya jadi merasa tambah yakin nih Bu. Nanti ketika pembelajaran berlangsung, karena kita sudah berdiskusi sama rekan sejawat mungkin itu menambah keyakinan saya gitu terhadap apa yang akan nanti saya lakukan dalam kelas. Mungkin kan selama ini saya membuat modul ajar kan hanya untuk diri saya dan untuk di kelas gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada seperti ini sharing sama teman sejawat, mungkin bisa lebih meyakinkan saya, insya Allah tujuan pembelajaran akan tercapai gitu.
Betul. Dan mungkin juga anak-anak akan lebih bersemangat gitu ya, Iya, karena harapannya pembelajarannya baru gitu ya, Betul. pembelajarannya baru dengan metode yang baru. Nah, nanti mungkin di pasca observasi ya Bu Titi, Baik. saya akan ditemani oleh pengajar praktik. Jadi kita baik. jadi kita berbincang bertiga, baik, saya, Bu Titi dengan pengajar praktik gitu ya. Baik. Insya Allah. Bu Titi, terima kasih banyak untuk percakapan pra observasi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar dan baik ya. Amin. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hujan, kita baca doa turun hujan dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, turunkanlah hujan ya bermanfaat. Cukup ya beri saktinya hari ini ya Kak. Oh, doa kunut ya? Sudah hafal semuanya? Sudah hafal yang laki-laki sudah hafal doa kunutnya? Coba kita baca dulu, kita beri sakti dulu ya. Bukan catatannya yang belum hafal nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihi wa Ayo, berarti tinggal yang belakang-belakang belum hafal ya? Iya. Nanti di rumah sering diulang ya? Oke. Oke, alhamdulillah. Ini sudah. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? Fine too, thank you. Oke, yang hari ini tidak hadir siapa? Tadi Epani ya? Epaninya sakit. Miminya tadi kata mamanya ada keperluan ke Jakarta. 2 orang aja? Yang lainnya hadir? Alhamdulillah. Oke, kemarin liburan lagi sudah? Udah. Sama ini juga. Punya kita libur terus. Tapi kita harus tetap masuk sekolah, belajar ya. Oke. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dulu tentang kita akan mengetahui infografik apa aja sih yang akan kita dapatkan dari sebuah uang. Lanjutan yang kemarin, ya kan? Kemarin kita sudah belajar sejarah tentang uang kan ya? Masih ingat nggak? Masih ingat tidak? Sebelum ada uang, apa sih kita pakainya? Pakai sistem apa ya? Apa itu barter? Iya, bertukar barang. Jadi zaman dulu banget belum ada uang barter. Namun banyak kelemahan. Akhirnya muncullah uang. Uang juga ada langsung uang seperti sekarang ya. Dari uang bentuknya gede banget, berat banget dari batu ya. Kemarin kita udah belajar ya. Nah, hari ini kita akan mencari menemukan apa saja yang terdapat di uang. Oke? Nah, duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah nyaman? Sudah? Ada yang ngantuk? Dewi ngantuk ya, Dew? Ya, Dewi emang enak siang-siang hujan begini enaknya apa, Dew? Bobo ya, rebahan. Tapi kita harus semangat. Kita semangat dulu ya. Biar gak ada yang ngantuk kayak Dewi. Oke? Tepuk semangat.
halaman 114, 115 dan baliknya juga ada lagi. Sudah? Ada gambar apa di sana? Gambar apa? Uang negara mana tuh? Indonesia. Uang negara Indonesia itu dolar apa? Rupiah. Kalau dolar itu dari mana? Atau uang negara apa? Amerika. Kalau Malaysia, Filipina? Oke. Di situ kita akan mengetahui bagaimana sih cara kalian tahu tentang uang asli. Nah, kadang-kadang kalian suka ketipu nih sama abang-abang. Kamu punya uang asli, tapi kamu tukerin, kamu beli uang palsu, uang mainan. Pernah? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Nah, kamu kasih ke abangnya uang apa? Terus kamu dapatnya uang apa? Uang mainan. Rugi nggak? Rugi. Uang mainannya untuk mainan ya. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih cara kita tahu uang itu asli apa palsu? Dengan cara 3 cara tuh di situ. Ada apa saja? Bagaimana? Coba sekarang ibu mau minta kalian uang yang ada di saku kalian coba keluarin. Kamu punya uang berapa? Uang berapa? Yang asli ya, jangan yang mainan. Nah, oke. Cara yang pertama adalah dengan dilihat dari warnanya. Warnanya terlihat terang dan jelas. Ya tidak? Ya. Kelihatan terang tidak? Jelas? Uang 1.000 ada uang 1.000. Warnanya apa? Cakal. Ya. 2.000-an ada 2.000-an. Warnanya apa? Abu-abu. Uang 5.000. Warna apa tuh? Oh, ada yang baru, uang terbaru ini orange ya. 10.000, ada yang bawa 10.000. Oh, jadinya banyak sekali. Warna apa ini? Jangan lupa yang uangnya banyak ditabung. Disain untuk desa. Uang 20.000. Chance-nya. Lihat ibu. Warnanya apa? Ya. Uang setelah 20.000. 50.000. Warnanya apa? Setelah uang 50.000 ada uang berapa lagi? Harusnya ada 75, tapi kayaknya sudah tidak terbitkan lagi ya. Warna apa ini? Dari semuanya kamu paling suka yang mana? Oke, lanjut. Nah, setelah dilihat warna dan bentukannya, sekarang dilihat pada uang yang kalian punya, yang kalian pegang, ada nggak di situ benang pengaman? Ada nggak? Kayak berupa garis gitu benangnya.
saat buta dia bakalan meraba, dia punya daya labanya ya, makanya dibuat kasar. Lanjut. Selain dilihat dan diraba, ada lagi yang ketiga caranya adalah diterawang. Diterawang itu begini. Apa yang kelihatan? Ada yang tembus mulut. Apa tuh yang tembus mulut? Ada bilang kalau ada tulisan begini ya. Terus apa lagi? Ada lidahnya. Ada gambar pahlawannya ya. Kalau ke arah di Terawang, ke arah yang terang, coba deh, sinar lampu. Oh, bakalan terlihat sekali. Udah? Nah, itu cara kita untuk mengetahui uang tersebut asli atau tidak. Coba ulang lagi, Saka. Ada berapa caranya? Ada 3. Yang pertama dia ring. Dilihat, diraba, diterawang. Betul? Sekarang sudah bisa membedakan uang asli dan uang palsu? Sekarang gimana? Mandi hujan. Hujan-hujanan kalau banyak petir itu bahaya. Salah. Oke, uangnya yang kalian keluarkan dimasukin lagi, nantilah awas. Udah. Nah, sekarang kita lihat video. Ini ada video yang menjelaskan infogram. Berapa ya? Ini aja deh, kan ini cuacanya banyak petir ya. Terus di luar juga hujan. Nggak kedengeran ya? Menonton. Nanti aja ya. Nanti ya, soalnya takut ada aliran listrik tetap. Oke? Oke. Ya, nanti kalian tahu bagaimana cara untuk mengidentifikasi sebuah uang. Oke? Kelompoknya Dewi sudah mengerti penjelasan Ibu? Ya. Ini udah ngerti? Oke. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja. Kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, kerjanya berkelompok. Duduknya berkelompok kan? Ya. Nanti ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis tugas. Nanti ada 2 kelompok yang tugasnya sama dan ada 1 kelompok yang lain. Oke? Kelompoknya siapa ya tadi ya? Sebentar. Kenji. Kenji jadi kedua, oke? Terus kelompoknya Dewi. Ini kelompok ini spesial. Ibu jelaskan dulu untuk kelompoknya Dewi sama kelompoknya Kenji, coba dilihat. Di situ ada lembar kerja, kamu lihat uang tersebut. Di sini kan ada uangnya tuh, ada uang
bawah gambar. Bagaimana cara untuk mengetahui uang asli? Ngapain? Terus ini penjelasannya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk kelompoknya ini, kalian hanya menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Oke? Isinya di sini, di bawahnya nih, kan ada garis. Gak usah dikotak-kotakin lagi. Kamu susun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang tepat. Oke? Terus cara mengerjakannya tuh yang ngerjain siapa? Cukup satu orang aja yang nulis, yang lain memberikan saran jawaban. Oke? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Mana? Dengerin. Yang dengar suaranya. Nggak kedengeran? Pakai nomor apa tulisan? Terserah. Boleh pakai nomor, boleh pakai angka gitu ya. Nomor angka atau kalau tulisan nggak apa-apa. Oke, yang penting kan baca. Nanti dengarkan. Ketika kalian sudah selesai mengerjakan, setiap kelompok ada yang perwakilan untuk mempresentasikan, membaca jawabannya aja. Oke, di depan kelas. Siap? Nah, silakan dikerjakan bersama-sama. Ayo. Tidak perlu satu orang aja. Oke? Kalau ada pertanyaan, boleh tanya ke Ibu
karena berganti-ganti tangan. Jadi uang itu kotor. Kamu kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Ya, ya. Oke. Kalau sudah selesai waktunya, setiap kelompok itu presentasi, membacakan hasil dari pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Oke? Kalau maju sendiri malu, boleh berdua, boleh bertiga. Kenapa? Ini kan cuma tiga orang aja, satu-satu bacainnya. Dari kelompok mana dulu? Dari kelompoknya Kenji ya. Ayo, siapa yang mau baca aja yang baca. Ayo, berdua. Yang lain, kelompok yang lain, dengarkan ya. Boleh sambil dipastikan jawaban temannya betul atau tidak, kalian buka uangnya, dilihat. Ya. Lama banget. Ayo sini. Meledak. Kalau enggak iniin dong, Sat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya yang keras, yang lain dengarkan ya. Sambil boleh dilihat bukanya, uangnya. Iya. Uangnya nilainya berapa, Ke? 2000 apa? 55, 6, 9, 10. Itu apanya namanya? Itu nomor apa? Dia nomor apa? Disebutnya nomor apa? Nomor seri. Terus lanjut. 5 Pak. Husni. Siapa? Husni. Amrin. Dibacanya gimana? Husni Rin. Tamrin, bukan Tamrin. Tamrin. Lanjut. Yang kedua. Ada cewek. Ya, nama pahlawannya. Coba lihat uang 1000 kalian. Lihat uang 1000 kalian. Ya. Nama pahlawannya siapa? Tejud Meutia. Tejud Meutia katanya Kenji. Bagaimana cara membacanya? Tejud Mutia. No, salah. Cut Mutia. Gimana kurang tepat? Cut Mutia. Cut Mutia. Ya, itu ejaan. Jangan dulu. Lanjut. 5.000. Ya. Nama pahlawannya Colin. Ya, lanjut. Gantian ya, Rul. Ya. Keras, Rul. Uang berapaan, Rul, nilainya? Uang 10.000. 10.000. Nomor seri. Nomor serinya? 62, 50, 52, 8. Ya. Nama pahlawan dan Kalisi Eko. Ya. Nilai uang 20.000. Ya. Nama seri. Uang SD 84, 358. Nama pahlawan DR
beri tepuk tangan dulu. Satu. Bacanya yang kecil ya. Kelompok 2 ya. Aku juga. Langsung jawabannya. Ada uang 2.000. Ada, seadanya. Ada. Lanjut ke nama pahlawan. Nama pahlawannya. Ini Tamrin, bukan Tamarin, Tamrin. Iya, lanjut. Sudah, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 berarti kalian sudah apa, Dul? Sudah tahu apa? Nilai uang. Terus ada apa saja di nilai uang tadi yang kamu cari? Nomor seri, pintar. Sama? Nama-nama pahlawan. Di setiap uang ada nama pahlawan? Ada pahlawannya? Terus ibu tanya ke kelompok Inaya. Kalau nomor seri setiap uang menurut Inaya dan kelompok Inaya sama atau beda? Berbeda. Gitu ya. Jadi uang itu ada nomor serinya juga. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Ayo Sultan. Ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diraba, maksud cetak yang terangkat mata apabila diraba, maksud cetak yang terangkat mata. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ini, kumpulkan ini. Kelompok 4, ayo sama. Berdua. Jangan teman ini dia. Lu masuk kamera total. Jangan jalan-jalan. Baca dulu soalnya. Keras suaranya yang biar teman-temannya dengar. Kalau di sini aja kelihatan dulu.
Ya, tepuk tangan. Terakhir, kelompok Ajis. Namanya duduk. Bolanya kerasin. Nah, kalau kelompoknya Ajis, dia membuat apa? Menyusun kalimat yang benar. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, langsung aja jawabannya. Mata Allah terlihat terang dan jelas. Lain berupa kabar pahlawan. Apabila uang dirawat dan kasar. Apabila tidak dapat diri. Ya. Apakah ini uang Asli, coba ibu cek. Uang terlihat terang dan jelas, betul. Tanda air berupa gambar pahlawan. Tanda air betul berupa ya. Apabila uang diraba terasa kasar, betul. Apabila dilihat terdapat benang pengaman, betul. Apakah ini uang asli? Betul. Sesuai jawabannya ya. Tepuk tangan buat kelompok Adi. Oke, alhamdulillah. Semuanya mengerjakan tugasnya dengan baik. Satu lagi siapa yang belum dikerjakan? Bu, Ini belum ya? Ibu, matiin. Belum. Oke. Ya, sekarang kita refleksi dulu. Setelah kalian sudah belajar nih dari awal, dari tadi pertama ibu udah jelasin sampai kalian sudah mengerjakan tugas, sudah selesai, sudah mempresentasikan, ada yang bersedia merefleksikan kita hari ini tuh dapat ilmu apa sih? Ada yang bisa? Ada yang berani? Iki tolong pegang dulu HP-nya Ki. Pegang dulu HP-nya Ki. Sini Saka. Maju kali ya Sakanya ya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Saka. Gini. Kita dengerin Saka itu hari ini dapat pelajarannya apa sih? Pertama ibu tanya dulu. Ya ilah kon. Perasaan Saka setelah belajar hari ini bagaimana? Senang. Gimana perasaannya? Senang. Kenapa senangnya? Karena belajarnya seru. Karena belajarnya seru. Tepuk tangan dong. Selain itu? Karena belajarnya juga Belajarnya berkelompok. Oh, Saka suka berkelompok. Oke, sip. Lalu menurut Saka hari ini apa yang telah Saka dapat? Pelajaran apa? mendapatkan nilai kurang tahu nama pahlawan. Tahu mengetahui nama-nama pahlawan yang ada di uang. Setelah itu Mengetahui nilai uang. nilai uang. Terus Warna-warna uang. warna-warna uang. Apa lagi tadi ya? Cara menentukan uang asli atau palsu. Cara menentukan uang asli udah bisa sekarang. Dengan berapa cara? 3 cara. Bagaimana kasih tahu temannya? Iya. Sudah bisa? Sudah. Oke, tepuk tangan buat Saka. Yang lain juga makasih ya. Oke, hari ini cukup pelajaran bahasa Indonesianya. Nanti pertemuan selanjutnya kita belajar cara bagaimana sih menulis uang yang betul itu. Kan ada tulisan RP tuh biasanya, tanda titiknya bagaimana, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Oke? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Benar nih? Ya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti jangan lupa tangannya dicuci, ya, supaya tidak ada kuman yang menempel setelah memegang uang. Ibu akhiri,
pelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Oke, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Jubaidah, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya ditemani kembali oleh rekan saya yaitu Bu Titi, guru kelas 4. Kelas 4 ya. Baik Bu Titi, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya untuk waktunya. Ini saya kembali lagi merepotkan Bu Titi nih. Kita hari ini mengadakan diskusi kembali gitu ya. Sesudah kemarin kita melaksanakan pra-observasi, kemudian juga saya sudah observasi Bu Titi ya di kelas gitu, melihat pembelajaran langsung Bu Titi. Nah, hari ini kita akan melakukan kembali obrolan pasca observasi itu ya Bu Titi ya. Nah, yang dengan tujuan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi hasil kegiatan pembelajaran Bu Titi yang sudah Bu Titi lakukan. Kebetulan hari ini saya didampingi nih oleh pengajar praktik saya, ada di sebelah. Bu Ira, terima kasih sudah mendampingi saya di pasca observasi ini. Baik Bu Titi, di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bu Titi terkait observasi yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama ini Bu Titi, bagaimana perasaan Bu Titi sesudah melakukan pembelajaran kemarin? Baik, terima kasih Bu Juju atas kesempatannya kembali mendampingi Bu Juju. Setelah observasi kemarin, setelah rancangan kita dimulai dari pembuatan RPP ya Bu ya. Terus kemudian Bu Juju juga melakukan pra-observasi kepada saya, kemudian Bu Juju juga hadir dalam kelas saya, dan anak-anak juga alhamdulillah sangat komunikatif di sana. Setelah saya melakukan pembelajaran, perasaan saya tentu senang, dan ternyata pembelajaran yang sudah dirancang seperti itu berjalan dengan baik. Anak-anak juga antusias ternyata dengan strategi dan metode yang saya lakukan kemarin seperti itu. Iya, perasaan Bu Titi senang ya, senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, karena antusias anak-anak pun sangat bagus gitu ya dengan pembelajaran seperti itu. Nah, apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai gitu dengan rencana dan area pengembangan yang Bu Titi rencanakan di RPP? Alhamdulillah setelah saya lihat sudah ada kemajuan ya Bu. Jadi kan di awal itu saya menargetkan itu anak-anak mampu gitu ya mengetahui infografik tentang uang itu yang dulu itu. Ternyata setelah saya lihat, terus anak-anak juga sudah presentasi, ternyata hasilnya memang bagus dan anak-anak sudah mengetahui dan paham akan infografik tersebut gitu. Dilihat dari nilainya juga ternyata mereka bagus-bagus. Iya, kan kemarin di awal itu saya perkirakan pengetahuan mereka tentang infografik uang itu sekitar 50-60 dan target saya di 90. Alhamdulillah malah melebihi alhamdulillah nilainya. Ya, berarti sesudah awalnya hanya menargetkan rentang dari 50 sampai 100, mungkin ada di 80 gitu atau 70, setelah melakukan pembelajaran itu sudah melebihi gitu ya. Sangat sangat bagus sekali ya, melebihi yang diharapkan oleh Bu Titi ya. Oke. Terus ada nggak kendala-kendala yang Bu Titi hadapi gitu ya pada saat pembelajaran kemarin? Kendalanya kemarin seperti yang Bu Juju saksikan ketika di dalam kelas itu kan di rancangan RPP saya itu kan ada salah satu kegiatan anak menonton video gitu ya Bu ya. Itu kemarin kan saya sudah setting perangkatnya, saya sudah siap gitu. Namun ketika pelaksanaannya ternyata hujan deras, hujan deras sekali dan ada petir sehingga untuk menonton video tersebut saya
tidak adakan gitu, saya pending karena keadaan cuaca tersebut. Karena kan takutnya ya yang namanya petir gitu benar-benar kemarin tuh ya bisa dilihat betul, ya betul. karena sangat bahaya sekali kalau misalkan ada perangkat yang dinyalakan seperti itu. Jadi ya itu aja sih kemarin kendalanya seperti itu. Jadi salah satu pembelajaran yang menarik juga gitu untuk anak untuk menyaksikan video tidak ada seperti itu. Iya, karena memang pas kebetulan itu namanya situasi yang tidak terduga ya, hujan betul-betul turun dengan deras, kelas pun banjir, hampir masuk. Bener-bener itu petirnya tuh sampai anak kita takut. Akhirnya satu dilihat dari RPP-nya, metode yang tidak disampaikan dari video itu tidak tersampaikan gitu. Tapi secara keseluruhan sudah sesuai rencana, sudah tersampaikan gitu ya. Nah, Bu Titi, seperti yang kita ketahui itu kan ada 4 kompetensi guru nih ya, yang ada kompetensi pedagogi gitu. Nah, dari keempat kompetensi itu gitu ya, mana nih setelah melakukan pembelajaran itu yang ingin Bu Titi tingkatkan lagi gitu ya, ingin Bu Titi kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan itu di sosial emosional kali ya Bu ya, karena baik murid maupun saya ketika ada suatu permasalahan yang timbul itu kita benar-benar harus mengontrol gitu. Kadang anak juga kalau misalkan ada permasalahan dengan temannya ya main hakim sendiri gitu. Saya juga terhadap anak kalau misalkan ada yang berbuat salah, saya juga kadang kontrol emosinya seperti itu ke anak. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi di sosial emosional saya gitu. Masih harus kerja keras ya, karena kan kelas 4 masih perlu bimbingan saya, perlu bimbingan orang tua seperti itu. Ya, gitu. Mungkin Bu Titi seperti itu, saya pun mungkin sama ya, kalau untuk kontrol emosi terkadang masih suka lupa gitu ya, padahal seharusnya guru harus betul-betul bisa menjaga emosi. Dari nada bicara kita juga kan harus dikontrol gitu ya. Baik Bu Titi, selanjutnya nih harapan apa gitu ya yang Bu Titi harapkan, itu refleksi lah dari pembelajaran untuk ke tahap selanjutnya. Jadi setelah rangkaian ini ternyata saya ingin lebih mengembangkan kemampuan saya di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran gitu, di mana pembelajaran bagi anak itu tidak membosankan gitu. Karena selama ini saya ya gitu metodenya hanya ceramah, anak-anak diskusi biasa. Mungkin nanti selanjutnya saya mungkin adakan permainan-permainan, game seperti itu di harapan saya. Jadi anak itu nggak bosen lah di dalam kelas gitu, karena kan kita belajar setiap hari dengan rutinitas yang sama, pembelajarannya kayak gitu. Jadi saya harus lebih memiliki inisiatif gitu, strategi pembelajaran yang asik gitu bagi anak. Ya betul juga seperti itu ya. Jadi harus punya banyak pengetahuan lebih, inovasi baru, kreatif gitu sebagai guru ya, supaya menciptakan kondisi lingkungan belajar yang lebih menyenangkan kepada anak. Kira-kira nih rencana yang seperti ini nih, pembelajaran yang seperti ini nih akan Bu Titi lakukan itu berapa lama atau berapa kali gitu, punya targetnya gitu? Iya, sebenarnya selama dari bimbingan Bu Juju juga nih yang kemarin RPP berdiferensiasi gitu ya, terus ditambah juga kan kita sudah kurikulumnya merdeka gitu. Saya mau melaksanakan ini ya secepat mungkin gitu. Nanti mungkin ada permainan-permainan saya rancang dulu Bu gitu, tidak serta-merta langsung saya ini kan gitu ke anak-anak. Jadi mungkin targetnya Senin depan ya. Saya mulai mencari-cari dulu nih game-game yang seru, yang sesuai dengan materi, sesuai dengan usia anak seperti itu. Saya yakin Bu Titi pasti bisa. Guru muda guru muda yang berbakat, yang punya inisiatif, saya yakin pasti bisa gitu ya. Ini terima kasih Bu Titi untuk bincang-bincang kita hari ini terkait pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Bu Titi sudah rencanakan gitu ya, apa yang Bu Titi sudah akan terapkan ke anak-anak bisa terus berlanjut dan menciptakan
murid-murid yang betul-betul sesuai dengan karakternya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan Ki Hajar Dewantara gitu kuadratnya, menurut kuadratnya gitu. Jadi, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya ucapkan kita akhiri saja Bu Titi ya, karena juga saya sukses juga buat sama-sama. Kita Sukses sama-sama juga buat sebagai Titi. pembelajar ya. Betul. Selalu Saling sharing aja kalau kita ada sesuatu gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.